Dewi Siluman Bukit Tunggul, bagian 5. Dan kini sudah memasuki hari yang kelima, 4 orang anak buahnya itu masih belum muncul. Mungkin keempatnya belum berhasil mencari si pemuda. Tapi mungkin juga, keempatnya telah menjadi korban. Mengingat ini, Dewi Siluman menjadi sedikit khawatir. Tiba-tiba pintu di belakangnya diketuk. "Masuk," ujar Dewi Siluman. Pintu terbuka. Seorang gadis berkulit putih yang rambutnya disanggul ke atas menjurat 3 kali di hadapan sang dewi. "Ada keperluan apa kau menghadap, Sarinten?" Gadis yang bernama Sarinten menjawab, "Ketika aku meronda tak berapa jauh dari daerah Kapur, aku menemui tusuk kundai ini, Dewi." Sarinten mengacungkan tangan kirinya yang menggenggam sebuah tusuk kundai dari perak. Lalu katanya meneruskan, "Benda ini kutemukan di satu tempat di mana ada bekas-bekas perapian. Dan Dewi, aku yakin betul ini adalah tusuk kundainya Kemani." Sepasang mata Dewi Siluman kelihatan mengecil. "Aku khawatir Kemani dan kawan-kawan menemui hal-hal yang tak kita ingini," ujar Sarinten lagi. "Apakah ada tanda-tanda bekas perkelahian?" tanya Dewi Siluman. "Tak bisa kupastikan, Dewi." Dewi Siluman merenung sejenak. Kemudian, "Baik Sarinten, kau boleh tinggalkan kamar ini. Aku akan memikirkan apa yang bakal dilakukan." Sarinten menjurat 3 kali lalu meninggalkan anjungan itu. Dewi Siluman kembali putar badan dan memandang keluar jendela. Ketika melihat tusuk kundai yang diacungkan oleh Sarinten tadi, sebenarnya Dewi Siluman merasa pasti bahwa telah terjadi apa-apa dengan Kemani dan kawan-kawan. Dan kalau memang pemuda yang tengah dicari-cari itu yang punya pekerjaan, yakinlah Dewi Siluman bahwa si pemuda sungguh-sungguh berilmu tinggi. Nariti adalah anak buahnya yang berilmu tinggi, sedang Kemani 2 tingkat lebih tinggi dari Nariti. Tapi, tugas yang mereka laksanakan tidak membawa hasil, bahkan semakin menimbulkan kekhawatiran. Yang membuat Dewi Siluman tambah penasaran ialah karena sampai sebegitu jauh dia masih belum tahu siapa adanya pemuda itu. Siapa namanya, siapa juluk atau gelarannya. Tiba-tiba dia ingat pada 10 jari kematian yang telah dijebloskan ke dalam ruang penyiksaan. Mungkin dia tahu siapa pemuda itu. Dewi Siluman tepukkan tangannya 2 kali. Pintu terbuka, seorang gadis baju biru masuk. Selagi gadis ini menjura, maka sang dewi sudah buka mulutnya. "Apakah 10 jari kematian masih hidup? Akan aku periksa, Dewi. Kemarin dia masih bernapas satu-satu. Jika dia masih hidup, lekas bawa ke ruangan putih. Aku menunggu di sana." "Baik, Dewi." Dan gadis ini menjura lagi, lalu keluar dengan cepat. Dia adalah anak buah Dewi Siluman yang bertugas di ruang penyiksaan. Begitu gadis itu berlalu, Dewi Siluman segera tinggalkan kamar di anjungan ketiga itu. Tak lama menunggu, maka sebuah kerangkeng dari besi yang beroda didorong memasuki ruangan putih. Di dalamnya menggeletak 10 jari kematian. Keadaannya seperti sudah mati dan mengerikan sekali. Dia tak mengenakan jubah hitam lagi, tapi hanya bercawat kecil. Sekujur badannya penuh bengkak-bengkak hijau merah yang mengandung nanah. Di antara bengkak-bengkak itu, banyak yang telah pecah mengeluarkan nanah campur darah yang baunya busuk laksana merurutkan bulu hidung. Rambutnya yang panjang acak-acakan. Mukanya hampir tak bisa lagi dikenali karena penuh dengan bengkak-bengkak menggembung, berselomotan nanah dan darah. Kedua matanya kini hanya merupakan rongga-rongga besar yang menggigitkan. Penyiksaan yang dialami tokoh silat ini benar-benar luar biasa. Di dalam ruang penyiksaan, dia mula-mula digantung kaki ke atas kepala ke bawah. 1 hari berlalu, maka dia dibawa ke ruangan putih dan dihadapkan pada Dewi Siluman. Tapi sewaktu 10 jari kematian tetap tidak mau tunduk pada kemauan sang dewi untuk masuk menjadi pengikutnya, maka dia dijebloskan kembali ke ruang penyiksaan, digantung lagi kaki ke atas ke bawah. 2 hari kemudian, darah mulai menggucur dari mata, telinga, serta hidung dan mulutnya, sedang kepalanya saat demi saat makin gembung seperti balon. Hari berikutnya, Dewi Siluman membebaskannya dan ditanyai apakah bersedia merubah pikirannya dan masuk ke pihak Dewi Siluman. Tapi, jawabannya 10 jari kematian adalah caci maki. Bahkan tokoh silat itu telah meludahi muka Dewi Siluman. Kemarahan Dewi Siluman tiada terkirakan. 10 jari kematian dijebloskan kembali ke ruang penyiksaan dan dimasukkan ke sebuah ruangan kaca tertutup. Ke dalam ruangan kaca ini dimasukkan puluhan binatang-binatang berbisa. 10 jari kematian tak bisa berbuat apa-apa. Tangan dan kakinya diikat dengan benang sutera halus yang aneh dan kuat luar biasa, sedang kekuatannya lumpuh karena ditotok. Dalam tempo 1 hari saja, maka habislah bengkak-bengkak sekujur tubuhnya disengat oleh puluhan binatang berbisa.
Kedua belah matanya membusuk dan digerogoti, sehingga hanya tinggal merupakan 2 buah lubang yang mengerikan. Kalau saja 10 jari kematian tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, pastilah nyawanya sudah lepas karena siksaan yang sangat hebat itu. Namun sampai saat itu, meskipun tak ada harapan untuk hidup, 10 jari kematian masih bisa bernapas, sekalipun napas itu tak lebih dari napas-napas terakhir yang akan mengantarkannya kepada titik kematian. Dewi Siluman tutup indera penciumannya, sewaktu bau busuk keluar dari tubuh 10 jari kematian merambas hidungnya. Diperhatikannya tubuh tokoh silat itu seketika. Ternyata masih bernapas. 10 jari kematian, seru Dewi Siluman. Tubuh yang menggeletak di dalam kerangkeng besi itu tiada bergerak. 10 jari kematian, seru Dewi Siluman lebih keras. Tetap tak ada reaksi apa-apa. Dewi Siluman berpaling kepada Sarinten yang tadi mendorong kerangkeng beroda itu. Semprot dia dengan air biru. Sarinten tinggalkan ruangan putih. Ketika dia masuk kembali, maka di tangan kanannya ada sebuah tabung kaca berbentuk kendi yang berisi sejenis cairan berwarna biru. Sarinten mendekati kerangkeng besi. Bagian atas dari tabung kaca itu ditekannya dengan ujung jari telunjuk. Terdengar suara mendesis. Dari sebuah lubang pada badan tabung, menyemprotlah air biru ke sekujur tubuh 10 jari kematian yang menggeletak di dalam kerangkeng. Bau busuk dengan serta-merta lenyap. Lewat sepeminum teh, terjadilah hal yang aneh. Dari mulut 10 jari kematian terdengar suara erangan. Kemudian tubuhnya kelihatan bergerak perlahan. Semprotan air biru tadi nyatanya bukan saja telah melepaskan 10 jari kematian dari totokan sejak beberapa hari yang lalu, tapi sekaligus juga memberikan satu kekuatan aneh kepadanya. Namun karena sekujur tubuhnya menderita luar biasa, maka tetap saja dari mulutnya keluar suara erangan kesakitan. 10 jari kematian, seru Dewi Siluman. Erangan tokoh silat itu terhenti seketika, kepalanya bergerak. Agaknya dia tengah meneliti suara siapa yang memanggilnya. 10 jari kematian, kau dengar aku bicara? Gadis iblis, baiknya kau bunuh saja aku saat ini. Rupanya 10 jari kematian sudah mengetahui siapa yang bicara dengan dia. Dengar, nyawamu akan kuselamatkan jika. Iblis laknat, kau bunuh aku cepat. Biar aku jadi setan dan mencekikmu, tukas 10 jari kematian. Dewi Siluman tahan amarahnya yang mulai meluap. Kau tak akan mati, 10 jari kematian. Aku datang justru untuk selamatkan jiwamu. 10 jari kematian mendengus. Dia coba untuk bangun dan duduk, tapi tak berhasil. Apakah kau juga bisa kembalikan 2 mataku yang kini buta ini, gadis siluman laknat, sentak 10 jari kematian. Jika kau tak mau dengar ucapanku, terpaksa kau kukirim kembali ke ruang penyiksaan. Aku tidak takut, aku ingin lekas mampus, biar cepat jadi setan dan memuntir batang lehermu, tukas 10 jari kematian. Penasaran sekali, Dewi Siluman memerintah pada Sarinten. Ambil besi menyala. Sarinten tinggalkan ruangan putih dan kembali lagi dengan sepotong besi besar yang ujungnya merah menyala karena dibakar dengan api. Dewi Siluman mengambil besi itu, ujungnya kemudian didekatkan ke muka 10 jari kematian. Tokoh silat golongan hitam ini tampak menyeringai kesakitan akibat panasnya besi yang terbakar itu. 10 jari kematian, jangan jadi orang tolol. Bagaimanapun keadaanmu sekarang, kau tetap akan bisa selamat dan hidup terus. Lekas katakan siapa adanya pemuda yang tempo hari melarikan diri sewaktu anak-anak buahku mendatangi kau. Siapa namanya, gelar dan asal dari mana? Cepat, 10 jari kematian kelihatan tercenung. Tiba-tiba dari mulutnya mengumandang rendah suara tertawa mengekeh. Kalau aku sudah mampus dan jadi setan, baru aku kasih tahu padamu, jawab laki-laki itu. Ujung besi yang merah terbakar didekatkan kembali ke muka 10 jari kematian. Kembali manusia ini kernyitkan muka karena hawa yang panas. Lekas terangkan, sentak Dewi Siluman. Dia sudah tidak sabar sekali. 10 jari kematian hentikan kekehannya. Gadis iblis, yang perlu kukatakan pada kau, ialah, kau bakal tak sanggup menghadapi pemuda itu. Ilmu silatnya lebih tinggi, dan kesaktiannya lebih hebat dari kau. Kau akan mampus di tangannya. Kau akan. Ucapan 10 jari kematian cuma sampai di situ. Dari mulutnya kini keluar lolongan yang mengerikan, karena saat itu Dewi Siluman menusukkan ujung besi yang merah menyala ke pipi kanannya. Bukan saja pipi itu terpanggang hangus, tapi juga menjadi bolong besar. Masukkan manusia tak berguna ini ke ruang penyiksaan kembali, perintah Dewi Siluman. Maka Sarinten kemudian mendorong kerangkeng besi, setelah menerima besi merah menyala dari tangan sang dewi.
Tinggal sendirian di kamar pada anjungan ketiga itu, Dewi Siluman kembali memikirkan tentang keempat orang anak buahnya. Mungkin sekali mereka telah menjadi korban si pemuda sakti yang sampai saat itu tiada diketahuinya siapa adanya. Keesokan harinya, tiada kabar tentang Kemani, maka Dewi Siluman segera memanggil anak buahnya yang bernama Laruni. Laruni adalah anak buah Dewi Siluman yang paling tinggi ilmunya. 3/4 bagian ilmu silat Dewi Siluman sudah dikuasainya dengan sempurna. Waktu Laruni datang menghadap, Dewi Siluman menunggunya bersama Sarinten, Inani, dan seorang gadis lainnya bernama Wakania. Dewi Siluman tidak membuang-buang waktu, segera dia berkata, "Laruni, aku percayakan satu tugas kepadamu, yang harus kau laksanakan dengan baik. Kau tentu sudah tahu bahwa 4 kawanmu di bawah pimpinan Kemani telah kuperintahkan untuk mencari seorang pemuda berkepandaian tinggi. Pemuda itu kini malang melintang di pulau kita dan merupakan bahaya besar bagi kita serta setiap rencana kita. Keempat kawanmu itu tidak kembali sampai hari ini. Aku khawatir bahwa mereka menemui hal-hal yang tak diingini. Kuharap kau bisa menyelidiki apa yang telah terjadi dengan mereka, dan paling penting ialah mencari serta menangkap hidup-hidup pemuda itu, membawanya kemari." "Tugasmu siap kulaksanakan, Dewi," kata Laruni menyahuti. "Apakah aku akan pergi seorang diri?" "Seorang diri, aku percaya kau akan mampu melaksanakan tugasmu," jawab Dewi Siluman. "Namun kurasa akan lebih baik jika kawan-kawanmu yang 3 orang ini ikut bersamamu." Dewi Siluman kemudian palingkan kepala pada Inani. Setelah menatap gadis jelita berkulit kuning langsat itu sejurus, maka berkatalah dia, "Inani, kau pergi bersama Laruni, dan bawa kecapimu." Bukan saja Inani, tapi Sarinten, Laruni, dan Wakania menjadi heran mendengar ucapan sang dewi. Adakah seorang yang hendak ditugaskan mencari musuh lawan hebat disuruh membawa kecapi? Sungguh tak dapat dimengerti mengapa sang dewi menyuruh demikian. "Kalian mungkin heran," ujar Dewi Siluman sambil pandangi paras keempat anak buahnya. "Tapi justru suara petikan kecapi di rimba belantara yang sunyi atau di lamping gunung atau di tepi jurang yang curam, akan menarik perhatian setiap telinga manusia yang kebetulan mendengarnya. Dengan kerahkan tenaga dalammu, maka suara kecapi itu akan menggema jauh. Ini akan mengundang datangnya pemuda yang tengah kalian cari. Dan kalian akan mudah menangkapnya." Diam-diam keempat orang gadis itu memuji kecerdasan dewi mereka. Setelah mengatur persiapan untuk perjalanan, maka berangkatlah Laruni dan kawan-kawan. Di kaki sebuah bukit, mereka mengatur rencana dan berpencaran. Laruni ke utara, Sarinten ke selatan, Wakania ke timur, dan Inani ke barat. Wiro Sableng, si pendekar kapak maut naga geni 212, berdiri di muka gua batu, memandang ke arah pedataran liar di bawahnya. Sinar matahari yang baru naik di ufuk timur membuat pemandangan lebih bagus dan indah. Anak sungai yang membujur di sebelah tenggara kelihatan berkilau-kilau, disaputi sinar matahari itu. Batu-batu cadas hitam bergemerlap. Wiro menarik napas dalam, menghirup udara pagi yang segar. Diperhatikannya lengan kanannya. Dia gembira sekali karena lengan yang tempo hari patah itu kini sudah sembuh. Berarti hari itu adalah hari di mana dia kembali memulai menyelidiki di mana letaknya sarang Dewi Siluman. Sebenarnya pendekar ini ingin lebih dahulu mencari Goa Belerang, yaitu goa yang diterangkan secara misterius dalam tulisan manusia aneh yang telah mengencingi kepalanya dulu itu. Namun karena waktu yang disebutkan dalam tulisan itu ialah bulan purnama 14 hari, maka dia mesti menunggu, kira-kira 4-5 hari di muka. Wiro tak suka menunggu, untuk menghabiskan waktunya dia memutuskan mulai menyelidiki tentang Dewi Siluman. Demikianlah, setelah menikmati pemandangan indah serta puas menghirup udara pagi yang segar, maka pendekar 212 ini segera tinggalkan gua. Suara siulannya menggema di keheningan pagi, membawakan lagu tak menentu, membuat takut binatang-binatang kecil, membuat burung-burung terkejut dan menghentikan kicau lalu terbang ketakutan. Di antara suara siulannya yang tak menentu itu, mendadak lapat-lapat Wiro Sableng menangkap suara sesuatu di kejauhan. Pendekar ini hentikan langkah serta siulannya. Suara di kejauhan itu adalah suara bunyi-bunyian. Tak dapat dipastikan suara bunyi-bunyian apa. Dipertajamnya telinganya, tapi karena suara bunyi-bunyian itu jauh sekali, tetap saja sukar dikenalinya. Penuh rasa ingin tahu, maka Wiro Sableng kemudian langkahkan kakinya ke arah datangnya suara tersebut. Lewat sepeminum teh, suara bunyi-bunyian itu tambah jelas, tapi agaknya masih jauh. Maka dari melangkah biasa, Wiro Sableng mulai berlari dengan cepat. Lewat lagi sepeminum teh,
Suara bunyi-bunyian itu tambah jelas, tapi sumbernya masih jauh. Rasa aneh menjalari diri pendekar 212. Jangan-jangan pendengarannya telah menipu diri sendiri. Atau mungkin suara bunyi-bunyian itu adalah suara setan atau bangsa dedemit penghuni rimba belantara? Kalau tidak, mengapa setelah demikian lamanya sumber suara tersebut masih belum berhasil dicapainya? Ketika lewat lagi satu kali peminum teh, maka barulah Wiro Sableng mengenali suara bunyi-bunyian itu. Suara petikan kecapi. Dia tak tahu lagu apa yang dibawakan, tapi suaranya demikian merdu dan menyayat hati. Mungkin itu lagu seorang gadis yang ditinggal kekasih, pikir sang pendekar 212. Mendekati sumber bebunyian itu, Wiro bertindak hati-hati. Rasa aneh yang menggerayangi tubuhnya menjadi satu peringatan baginya. Jarak antara dia pertama kali mendengar suara itu tadi jauh sekali, berkilo-kilometer. Suara kecapi biasa tak akan mungkin bisa terdengar sampai demikian jauhnya. Kemudian, siapa pulakah yang memetik kecapi itu? Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, Wiro menyeruak semak belukar lebat. Dilewatinya segerombolan pohon-pohon yang tumbuh dengan rapat. Kemudian di sebelah depan, dilihatnya sinar terang dari matahari yang menyeruak di antara kerapatan pohon-pohon dan semak belukar. Ternyata di bagian muka sana itu adalah ujung dari sebuah lembah subur yang ditumbuhi rumput hijau. Pemandangan dari tempat ketinggian itu indah sekali, karena di bawah lembah kelihatan sebuah telaga. Namun pendekar 212 sama sekali tidak tertarik dan perhatikan keindahan pemandangan itu. Dia bergerak ke samping kiri, dari mana suara kecapi terdengar santer sekali. Dia masih belum melihat manusia dan kecapi itu. Mungkin terlindung di balik semak-semak rapat di dekat pohon beringin besar. Maka Wiro dengan langkah cepat tanpa suara menuju ke balik pohon beringin. Matanya memandang tajam menembus di antara celah-celah semak belukar. Dan terkejutlah pendekar 212 Wiro Sableng. Betapa tidak, apa yang disaksikannya hampir tak bisa dipercayanya. Di balik semak belukar itu terhampar sebuah batu hitam besar laksana pelaminan, menghadap di lembah subur. Dan di atas batu besar hitam itu, duduklah seorang dara jelita sekali, berbaju biru. Rambutnya diriap lepas, bergerai di bahu dan di punggungnya sampai ke pinggang. Sinar matahari membuat rambut yang hitam itu berkilauan. Di pangkuan sang dara terletak sebuah kecapi yang kayunya bagus diukir-ukir. Jari-jari si gadis menari-nari dengan lincahnya di atas sinar-sinar kecapi itu. Dan dia memainkannya tanpa matanya memandang pada kecapi itu, tapi memperhatikan keindahan lembah di bawahnya. Betapa ahlinya dia memainkan kecapi itu, dan betapa indahnya lagu yang dibawakannya. Untuk beberapa lamanya, pendekar 212 dibikin terpesona, bukan saja oleh kepandaiannya dan keindahan permainan kecapi si dara baju biru, tapi juga oleh kejelitaan parasnya. Beberapa lama kemudian, barulah Wiro Sableng menyadari bahwa cara si gadis memainkan kecapi itu bukanlah cara biasa seperti yang dimainkan oleh orang. Buktinya, petikan kecapinya itu telah terdengar oleh Wiro Sableng di tempat yang sangat jauh. Pastilah si gadis baju biru memetiknya dengan disertai aliran tenaga dalam yang hebat pada jari-jari tangannya. Dan pastilah bahwa gadis jelita ini bukan gadis sembarangan. Ketika si gadis baju biru menggeser badannya sedikit, maka saat itulah Wiro dapat melihat kalung tengkorak kecil yang tergantung di lehernya. Terkesiaplah pendekar ini. Baju biru, kalung tengkorak kecil, itulah ciri-ciri dandanannya anak buah Dewi Siluman dari Bukit Tunggul. Karena memaklumi bahwa si gadis meskipun masih belia tapi berilmu tinggi dan memiliki tenaga dalam sempurna, maka Wiro Sableng tak mau bertindak sembrono. Dia menunggu sampai beberapa lama, tapi si gadis agaknya masih belum mau menghentikan petikan kecapinya. Akhirnya, pendekar kita putuskan untuk keluar dari balik pohon beringin, tanpa menunggu sampai si baju biru itu menyudahi permainan kecapinya. Sambil mendeham, maka Wiro Sableng munculkan diri. Meskipun dia memainkan kecapi adalah sengaja untuk mengundang datangnya orang yang tengah dicari, namun suara deheman tadi membuat Inani, gadis yang memainkan kecapi itu, jadi terkejut juga. Belum dia berpaling, didengarnya suara laki-laki berkata, "Petikan kecapimu sedap sekali, saudari. Lagunya pun indah." Inani hentikan permainannya dan putar kepala dengan cepat. Di hadapannya kini berdiri seorang pemuda berambut gondrong, bertampang gagah. Pakaiannya putih-putih dan tubuhnya tegap kekal. Meskipun sudah dewasa, namun pandangan matanya seperti mata anak-anak, membayangkan kepolosan dan kejujuran hati. Meski terkesiap beradu pandangan dengan pendekar 212, namun begitu ingat tugasnya, maka membentaklah Inani. "Siapa kau?" Wiro Sableng sunggingkan senyum.
Kenapa kau hentikan permainan kecapimu, saudari? Rupanya aku mengganggumu saja. Harap maafkan. Aku. Jangan banyak bicara. Lekas terangkan siapa kau. Tadinya tengah menggembalakan kerbau di sebelah timur lembah ini. Kemudian ku dengar suara petikan kecapimu, lalu datang ke sini. Jadi kau gembala? Betul, sahut Wiro. Jangan dusta. Kau pasti pemuda yang tempo hari larikan diri ketika mau ditangkap. Abis membentak begitu, maka Inani segera gerakkan tangan kanannya ke balik pakaian. Sebuah benda terbentuk bola hendak dilemparkannya ke udara. Bola ini adalah tanda yang harus dilepaskannya ke udara, untuk memberitahukan kepada kawan-kawan bahwa dia telah berhasil menemukan orang yang mereka cari. Di udara, bola itu akan pecah dan memancarkan warna merah, hingga mudah dilihat. Tapi sebelum tangannya sempat melemparkan bola itu, pendekar 212 Wiro Sableng sudah tangkap pergelangan tangan kanan Inani. Keduanya saling tarik-menarik dan saling pandang menyorot. Betapapun si gadis kerahkan tenaganya, tetap saja dia tak sanggup lepaskan pegangan Wiro. Lepaskan tanganku, teriak Inani. Rasa aneh menjalari dirinya. Seumur hidup, itulah pertama kali seorang laki-laki menyentuh kulit tubuhnya. Aku akan lepaskan, kata Wiro sambil tersenyum. Tapi benda ini harus kau berikan dulu padaku. Kurang ajar, lepaskan tanganku, sentak Inani. Wiro gelengkan kepala. Berikan dulu benda ini, saudari, baru ku lepaskan, katanya. Dengan mengkal, Inani lepaskan bola itu yang segera diambil dengan tangan kiri Wiro Sableng. Kemudian baru dilepaskannya lengan si gadis. Tengah Wiro meneliti benda berbentuk bola itu, tiba-tiba Inani berdiri dan lemparkan kecapinya ke arah si pemuda. Cepat-cepat Wiro Sableng berkelit. Kecapi lewat menderu di atas kepalanya. Ketika benda itu hampir menghantam pohon beringin dan pasti akan hancur, Wiro cepat melompat dan menangkap kecapi itu. Lalu sambil geleng-gelengkan kepala, dia berkata, "Saudari, gerakanmu melemparkan benda ini hebat sekali. Tapi sungguh sayang kalau kecapi yang bagus ini hancur berantakan." Perlahan-lahan Wiro Sableng letakkan kecapi di kaki pohon beringin. Baru saja itu dilakukannya, maka si gadis sudah menerjang menyerangnya. Kalau tidak lekas si pemuda menyingkir, pastilah sebuah tendangan akan mendarat di perutnya. Saudari, apa-apaan ini? Tak ada hujan, tak ada angin, tak ada pasal, tak ada lantaran, kenapa kau menyerang aku? Sebagai jawaban, Inani keluarkan jala sutera biru. Benda ini segera diputar menderu di atas kepalanya. Didahului dengan lengkingan keras, Inani lancarkan pukulan tangan kiri dan kirimkan satu tendangan. Angin serangan ini demikian hebatnya membuat pakaian dan rambut pendekar 212 sampai berkibaran. Sementara dia mengelakkan dua serangan ini, maka jala biru berkelebat dan menebar ke arah kepalanya. Wiro cepat tundukkan kepala, tapi jala sutera biru terus memapas hendak melibat pinggangnya. Sekali lagi Wiro mengelak, dan sekali lagi pula jala itu menyusup laksana kilat ke arah kedua kakinya. Hebat, seru Wiro memuji seraya melompat dua tombak. Penasaran sekali, Inani kembali memburu dengan gempuran serangan yang lebih hebat, tapi walau bagaimanapun pendekar 212 bukanlah semudah yang diduganya untuk dirubuhkan. Sedang sampai saat itu, Wiro sama sekali mengambil sikap mengelak, tak sekalipun balas menyerang. Kenapa mengelak terus, tak berani menyerang, bentak Inani penuh penasaran. Dia berharap salah seorang kawannya muncul di situ agar bisa membekuk si pemuda. Hentikan seranganmu, saudari. Kita toh tidak punya permusuhan. Mari bicara dulu baik-baik. Kalau kau mau bicara, bicaralah nanti di hadapan Dewi Siluman. Oh, jadi kau anak buahnya Dewi Siluman? Kau tahu saudari, dewimu itu kawan baikku. Karena merasa dipermainkan dengan ucapan itu, maka Inani menyerang lagi dengan lebih ganas. Dia keluarkan jurus-jurus yang mengandung tipu berbahaya. Tiada terasa, 20 jurus telah berlalu. Jika Wiro mengadakan perlawanan, pastilah tidak semudah dan sebanyak itu jurus yang bisa dilewati Inani. Saudari, jika kau tak mau hentikan seranganmu, terpaksa aku turunkan tangan kasar, memperingatkan Wiro. Kalau kau memang punya kepandaian, silakan balas seranganku. Kukira kau bukan pemuda banci yang cuma pandai berkelit dan mengelak saja. Wiro panas sekali dikatakan pemuda banci. Harap kau jangan menyesal, saudari, katanya seraya pasang kuda-kuda. Pukulan tangan kosong yang menimbulkan angin keras melanda ke arah Wiro. Di saat yang sama, jala sutera menderu dari atas ke bawah dalam satu gerakan yang luar biasa cepatnya. Gadis cantik, seru Wiro. Lihat baik-baik. Ini jurus menepuk gunung memukul bukit. Pegang kuat-kuat jalamu,
kalau tidak akan kurampas. Abis berkata begitu, Wiro hantamkan dengan perlahan telapak tangan kirinya ke muka, sedang tangan kanan membuat gerakan cepat ke samping sesuai dengan sambaran jala. Tubuhnya sedikit menekuk. Pemuda sombong, maki Inani. Kau akan terima nasib sial di dalam jalaku. Dan si gadis lipat gandakan tenaga dalamnya. Tiba-tiba dia terkesiap, karena pukulan tangan kosongnya dipapasi oleh satu sambaran angin deras yang keluar dari telapak tangan kiri lawan. Belum lagi habis rasa terkesiap ini, sekejap kemudian dirasakannya jala sutra birunya yang tadi telah menebar kini menciut lagi ujungnya. Ketika kejapan berikutnya berlalu, Inani merasakan tangannya yang memegang jala laksana dipelintir, dan tahu-tahu jala sutra itu terlepas dari tangannya, kena dirampas oleh Wiro Sableng. Pendekar 212 tertawa dan main-mainkan jala sutra biru yang berhasil dirampasnya. Apakah kau masih belum mau menghentikan pertempuran dan bicara dulu baik-baik? Tanya Wiro pula. Sebagai jawaban, malah Inani loloskan kalung tengkorak dari lehernya. Kemudian dengan sebat menyerang ke arah sang pendekar. Di antara suara menderu kerasnya sambaran kalung tengkorak, maka terdengar pula suara mendesis. Dari mata dan hidung tengkorak kecil itu mengebut asap biru yang tebal, gelap, dan menebarkan bau aneh menusuk hidung. Pendekar 212 terkejut bukan main. Dia masih mempermainkan jala sutra, sewaktu asap biru yang sangat pekat itu telah membungkus dirinya. Pendekar 212 Wiro Sableng segera maklum bahwa asap biru pekat yang membungkus diri dan membuat matanya tak bisa melihat apapun adalah sangat berbahaya dan mengandung obat jahat yang bisa melemahkan tubuh. Dengan cepat, pendekar ini tutup jalan napas, lalu melompat ke samping. Tapi anehnya, lompatan itu tidak membuat dia keluar dari kurungan asap. Di sekelilingnya masih gelap gulita. Wiro Sableng pusatkan tenaga dalamnya pada kedua kaki. Dengan membentak nyaring, pendekar ini membuat gerakan yang dinamakan gunung meletus batu melesat keluar kawah. Gerakan ini membuat tubuhnya mencelat laksana anak panah lepas dari busurnya. Di lain pihak, Inani begitu melihat lawannya terbungkus asap biru, segera pergunakan tangan kiri untuk mengambil segulung benang yang sangat halus, sehalus jaring laba-laba. Sekali menyentakkan, maka gulungan benang yang terbuat dari sutra itu menerobos asap biru gelap laksana seekor ular. Inani gembira sekali sewaktu benang sutranya dirasakannya melibat sasarannya di dalam asap gelap itu. Setelah yakin betul-betul bahwa Wiro Sableng tidak berdaya lagi dilibat benang sakti tersebut, maka Inani semprotkan asap putih dari mulut kalung tengkorak. Sekejapan kemudian, maka sirnalah asap biru gelap dan suasana menjadi terang benderang kini. Dan betapa terkejutnya gadis jelita berbaju biru ini. Yang dilibat oleh benang sutranya bukanlah tubuh lawannya, melainkan pohon beringin besar yang terletak kira-kira 10 langkah di hadapannya. Inani memandang berkeliling dengan cepat. Di belakangnya, Wiro Sableng tertawa gelak-gelak. Sejak kapan ada manusia yang bermusuhan dengan pohon beringin? Ejek Wiro. Penuh geram, Inani gulung dengan cepat benang sutranya. Dengan kalung tengkorak di tangan, kembali dia menyerang Wiro Sableng. Sang pendekar sendiri menyambut kedatangan si gadis dengan putaran jala biru. Sekali-sekali kau mesti merasakan juga bagaimana kalau jala ini melibat dirimu sendiri, ujar Wiro. Inani tidak percaya bahwa si pemuda akan sanggup gunakan jala itu, karena untuk memakainya mempunyai cara tersendiri yang hanya anak-anak buah Dewi Siluman yang mengetahuinya. Karenanya, tanpa ada keraguan sedikit pun, Inani sama sekali tidak batalkan serangannya. Kalung tengkorak yang kekuatannya lebih keras dari bola baja itu menyambar ganas, siap untuk menghancurkan kepala lawannya. Tapi betapa terkejutnya gadis ini, sewaktu di kejapan yang sama jala sutra biru di tangan lawan membuka dan menebar menyungkupi tangan kanan terus kepala dan tubuhnya. Wiro Sableng adalah seorang yang bermata tajam. Sewaktu Inani mengeluarkan jala biru itu, dia merasa sangat tertarik dan memperhatikan dengan saksama bagaimana si gadis memainkan senjata tersebut. Sehingga pada saat jala itu berada di tangannya, dengan mudah dia bisa pula mempergunakannya.